kedatangan para tamu-tamu yang cantik-cantik dan tampan-tampan nih Pak Tria. Ya, sebelum kita mulai, ya perkenalkan dulu, ya saya Agung Nugroho dan saya ditemani oleh rekan saya. Saya Tria Yudhistira. Dan saya akan memperkenalkan ya bintang tamu yang pertama ya, yang tidak asing lagi ya. Nah, siapa? Oke, selamat sore dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ngatono. Saya bertugas di SMK Negeri 56 itu sebagai tenaga pendidik dan saya mewakili K2. Tapi di tata usaha saya bukan di administrasinya, jadi saya di bengkel otomotif, di bengkel otomotif sebagai juru bengkel. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya di sampingnya yang tidak asing lagi ya, yang sering nepuk-nepuk gendang ya, setting-setting sound gitu ya. Yang sudah bisik lah ya. Ya, silakan bawa Pak Nabi untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi. Status saya saat ini guru di SMKN 56. Saya mengajar salah satu mata pelajaran yaitu seni budaya, khususnya di bidang musik. Status saya adalah guru P3K. Terima kasih. Sama-sama Pak Nabi. Nah, habis tadi son-son. Nah, ya, lanjut mungkin ke ladies dari Bu Indah, bisa langsung aja memperkenalkan dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Purwantisari. Saat ini mengajar di SMK 56 itu sebagai guru pendidikan agama Islam. Iya, terus salah teknis guys. Di P3K saya melamar sebagai P3. Udah begitu aja, nggak ada yang lagi. Ya. Oh ya, next. Ya silakan ini kepada yang berkacamata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Ayu Octavia Ningrum. Saya menjabat sebagai guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 56 Jakarta, dan saat ini saya mengikuti seleksi P3K tahun 2022 sebagai prioritas 1. Nah, ini Pak Lia, bintang tamu. Terima kasih dulu kan. Wah iya nih, sama-sama nih Bapak dan Ibu-ibu para tamu sini ya. Nah, ini adalah calon-calon P3K nih Pak. Nah, di sini dengan tema kita itu pada sore hari ini yaitu P3K, apakah harapan baru? Nah, di sini sebelum kita bertanya ke Pak Ngatono, ke Bu Indah dan Bu Ayu, kita tanyakan langsung nih Pak kepada yang sudah berstatus P3K. Nah, betul. Silakan Pak Nabi ceritakan. Tapi kayaknya sebelum cerita langsung, gimana kalau awal mula atau kisah dulu sebelum jadi diangkat gimana? Kayaknya lebih seru. Perjalanan. Nah, perjalanan. Ya, seru. Jadi sebelum ke lanjut itu gimana perjalanan dulu untuk diceritakan? Bagaimana Pak Nabi, silakan. Untuk perjalanan dari lulus kuliah sampai dari ke swasta, dari mungkin langsung ke gimana? Silakan ceritakan sepintas atau 2 pintas, 3 pintas ya. Iya, terima kasih kepada Pak Tria dan Pak Ageng. Kalau dibilang perjalanan, kayak kalau saya jadi ngelihatnya ingat kayak judul lagu ya, Ebit GAD gitu. Kebetulan saya guru musik seni budaya. Perjalanan ini. Perjalanan ini ya. Jadi ingat ke situ saya tanya. Oke.
Kalau dibilang perjalanan saya tuh dibilang apa ya? Nggak semulus apa yang dibayangkan orang melihat keadaan saya sekarang ini gitu. Jatuh bangun seperti mungkin juga lagunya Maggie Z gitu ya, sama juga gitu. Semua lagu kayaknya ada. Iya, jatuh bangun ya itulah kehidupan ya kan sebagai manusia. Kalau saya proses sebelum jadi guru itu kan saya sebenarnya sempat bekerja di broadcast. Tahun berapa kira-kira? Itu saya kurang lebih sekitar 2010 sebelum saya lulus saya sudah sempat kerja di broadcast di salah satu stasiun TV, nggak perlu saya sebut lah mungkin ya. Jadi saya sempat kurang lebih di sana 2 tahun, memang sesuai dengan jurusan perkuliahan saya kebetulan saat itu. Saya kuliah memang di bidang seni khususnya di musik. Saya memperdalam tentang seni musik apa baik secara teori dan juga praktek gitu loh. Nah, saya masuk di sebagai guru itu kurang lebih tahun 2013. Saya mulai ngajar itu awalnya sebenarnya hanya coba-coba karena memang ditawarin sama salah satu rekan sempat satu rekan kuliah dulu ya di kampus ketemu, dia menawarkan bro mau nggak ajar jadi guru. Saya bilang lah saya kan nggak punya background nih, kebetulan saya bukan sarjana pendidikan pak, gelar saya pun juga kebetulan kan SSN yaitu sarjana seni atau sarjana sok nyeni lah. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Nah, saya nggak ada berpikir memang untuk masuk ke dunia pendidikan untuk ngajar ya, gitu. Walaupun memang sebenarnya dari semenjak kuliah saya sudah bisa dibilang ngikutin dosen jadi asisten sempat beberapa kali. Cuman saya nggak ada berpikir waktu itu lulus mau jadi guru tuh nggak ada kepikiran. Saat itu target saya memang masuk industri entertain atau broadcast. Tapi ketika saya ngejalanin justru di dunia broadcast waktu saya masih di salah satu stasiun TV, jujur buat saya agak boring. Kenapa boring? Karena sistem kerjanya yang tidak pasti, dalam arti sistemnya di rolling shift-shiftan gitu, ada shift 1, shift 2. Dan yang paling menyedihkan buat saya jarang ketemu sama keluarga, khususnya di hari-hari libur, hari-hari raya. Contoh misalkan kayak momen lebaran itu saya tetap harus masuk kerja. Di hari Sabtu, Minggu, wah saya ngerasa kok kayak gini ya kerja di dunia entertain. Walaupun memang passion saya di situ, tapi saya ngerasa kok kayak waktu saya untuk keluarga tuh sangat susah gitu ketemu. Apalagi momen-momen besar kayak lebaran tadi saya bilang, terus tahun baru itu saya sangat sibuk untuk di dalam pekerjaan saya gitu loh, khususnya karena kita waktu itu saya kebetulan di bagian sound system, penataan suara. Jadi saya harus dalam satu hari itu kejar tayang syuting bisa 3 kali untuk salah satu program. Nggak perlu saya sebut mungkin salah satu programnya, dan memang sistemnya kejar tayang satu hari itu bisa untuk program 3 kali tayang di salah satu stasiun TV itu. Jadi saya ngerasa saya udah gak nyaman dan saya akhirnya mundur dari salah satu stasiun TV tersebut. Nah, ketemulah salah satu rekan kuliah saya itu. Nah, jadi awalnya saya coba-coba sebenarnya. Oke lah, saya coba ditawarin di salah satu sekolah swasta awalnya. Saya masuk di swasta. Iya, di swasta. Nah, Di mana tuh? Boleh kan saya sebut? Boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Atau nggak usah ya, intinya salah satu sekolah swasta aja ya, iya, intinya gitu lah ya. Jadi salah satu sekolah, Jangan nggak enak ya, kan. Sekian sekolah pulang lah. Ya sekolah ini sekolah swasta salah satu di Jakarta ya. Saya masuk 2012. Nah, sempat awalnya saya ya bingung dengan saya status menjadi guru, saya kaget tentang administrasi khususnya. Mulai dari silabus, RPP, itu saya harus bikin ya kan. Saya sedangkan nggak punya pengalaman di situ Pak Bu.
jujur saya nggak punya pengalaman karena saya bukan dari pendidikan. Saya bilang saya memang lebih ke cenderung apa ya, ke lapangan, orang-orang asli memang di lapangan, bukan pendidik gitu. Nah saya sempat ya apa ya, modal saya kalau bahasanya apa ya, saya berani nanya. Saya nggak malu, ya untungnya karena memang orang seni ya, orang seni kan rata-rata emang udah nggak punya malu mungkin. Atau udah malunya mungkin putus kali. Ada malu-maluin ya. Yang penting gak malu-maluin paling ya. Ya. Lanjut. Ya, jadi saya banyak nanya sama teman-teman rekan-rekan guru yang ada di tempat kerja saya, silabus itu apa sih? Ya, RPP itu apa sih? Oh, saya diajarin RPP itu contohnya ini loh Pak. Silabus itu ini sesuai dengan bidang saya, kebetulan seni budaya khususnya musik. Saya dikasih lihat contohnya, oh samplingnya kayak gini, ternyata ya silabus itu kayak gini. Oh saya sesuaikan dengan waktu itu masih saya KTSP ya, pembelajaran kurikulumnya. Jadi saya lihat panduannya sesuai dengan bukunya juga. Kebetulan saya waktu itu sebelum ngajar di SMK 56 ini, saya ngajar di SMA, bukan SMK waktu itu malah. SMA ya, SMA tapi swasta. Jadi saya lihat modulnya kayak gini seperti ini. Saya pelajari sedikit banyak. Alhamdulillah walaupun mungkin ya ada sedikit salah ataupun kurang ya relatif ya, namanya kita kan proses belajar Pak ya. Iya. Jadi saya terus tuh mencoba belajar, saya mengamati keadaan pembelajaran di kelas anak-anaknya seperti apa, karena memang setiap anak punya karakter yang berbeda ya kan, nggak mungkin sama gitu satu sisi. Saya coba ternyata saya kejalanin selama hampir kurang lebih 1 tahun saya di situ, saya ngerasa enak juga ya jadi guru, nyaman gitu loh. Lama-lama kok enak. Iya, lama-lama kok enak gitu ya. Saya terbuka di SMK Negeri 56 Jakarta sebagai tenaga pendidikan dan mewakili sebagai K2 di SMK Negeri 56. Terima kasih. Nah ini ngecek suara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi. Saya guru salah satu guru di SMK yang 56. Saya ngajar mata pelajaran seni dan budaya dan status saya saat ini adalah P3K. Ya, terima kasih. Masih cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Purwantisari di SMK 56 mengajar pendidikan agama Islam dan seni budaya. Di P3K saya di P3K itu posisinya di P3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Octavia Ningrum. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMK Negeri 56 Jakarta. Status saat ini saya adalah KKI dan saya sedang melamar P3K prioritas 1. Dah, jelas. Oke. Cek. Iya, terus jadi saya ngerasa nyaman tuh waktu itu tuh, jujur. Loh, enak ya Senin sampai Jumat kerja. Jam masuk 6:30, jam 3 udah pulang. Terus sorenya saya masih nyantai. Terus terkadang saya nggak munafik, saya jujur aja Bapak Ibu. Saya saat itu masih sering dapat tawaran ngejob main musik. Kalau Sabtu, Minggu saya ada event-event kayak wedding, event-event di dinas untuk tampil musik, saya masih bisa. Karena saya juga kebetulan waktu itu punya grup ya, salah satu grup musik ya,
lumayan juga kalau buat tambah-tambahan gitu kan. Walaupun ya saya ngerasa sempat awalnya kaget juga memang ketika saya masuk jadi guru, ya jujur dengan penghasilan pendapatan ada sedihnya sih Bapak Ibu. Kok saya sarjana S1 jadi guru kok nominal saya dapat ya cuma segitu gitu ya. Ya saya mau nyebutin gak enak lah kayaknya. Terus sebutin enggak Bapak Ibu? Enggak usah ya. Boleh Cuma aja sih. boleh aja ya. Bukan masalah. Oh gitu ya. Iya. Oh, jadi ingat juga lagu ini sama nih dari lagu masa lalu biarlah berlalu. Ya, jadi kalau ingat waktu itu saya 2013 gaji saya kurang lebih 1.400.000 Bapak Ibu. Lumayan. 1.800.000 mungkin besar kelihatannya, kedengarannya ya gede ya. Gede. Tapi kalau diperincikan lagi saat itu saya harus ya buat makan saya, buat bensin, kendaraan apa segala, termasuk servis kendaraan di total malah bisa dibilang minus Bapak Ibu. Ya kebetulan saya sendiri memang rumah juga lumayan agak jauh. Saya waktu itu ngajar di salah satu ya sekolah swasta yang agak lumayan ya, daerah Jakarta Timur waktu itu. Ya lumayan juga bensinnya, terus juga buat makannya juga siang saat itu ya. Pokoknya dihitung-hitung ya memang masih ada lah sisa uang, tapi nggak seberapa gitu. Tapi ya saya syukurin aja, bersyukur, alhamdulillah saya nikmatin. Tapi Allah itu maha adil gitu. Saya ngerasa ternyata di hari-hari kayak Sabtu Minggu saya masih ada tawaran main event gitu loh. Nah saya merasa bersyukur di situ. Oh ya udahlah, tapi saya nyaman gitu loh. Walaupun gaji saya nggak besar, tapi nyaman. Jadi kalau konteksnya kita bilang nyaman itu udah ya lebih dari segalanya gitu kan, sesuatu intinya nyaman gitu loh. Nah saya yakin bahwa saat itu mungkin memang seperti itu, tapi mungkin ke depan saya bisa lebih baik, lebih maju. Nah itu gitu. untuk kedepannya dari swasta apakah pindah ke negeri tuh dari kapan tuh? Itu saya belum kepikiran Bapak Patria. Saya belum sempat kepikiran waktu itu mau jadi guru negeri, itu belum ada kepikiran. Malah saya dapat gambaran bahwa kalau jadi guru negeri itu saya terikat, dan saya memang udah dengar infonya katanya kalau jadi guru negeri apalagi honor gajinya per 3 bulan. Dan akhirnya dapat, nah gimana tuh? Dan cerita akhirnya dapat gimana tuh? Setelah dapat ke negeri dan perbedaan dari swasta ke negeri gimana? Iya, kalau masalah saya pindah ke negeri awalnya sebenarnya saat itu silakan diminum. Iya. Diminum. Siap. Iya, Santai dulu kayaknya supaya nggak tegang-tegang. Iya nih. Aduh, sekarang juga nih. Berarti bisa sambil joget bersama artis Jakarta tuh. Bisa dong. Ya, jadi saat itu sebenarnya saya masih status jadi guru swasta. Cuman saya dapat informasi ada tawaran lowongan di satu sekolah negeri yang saat ini yang saya mengajar ya, SMK 56. Itu kurang lebih sekitar tahun 2019. Jadi saya di swasta itu mengabdi sudah dari 2013 sampai 2019 ya, sekitar kurang lebih hampir 7 tahun ya Bapak Ibu ya. 7 tahunan ya. Ya. Jadi saya ngerasa banget. Saya waktu itu dapat tawaran dari salah satu rekan guru yang ada di swasta juga. Pak Napi mau nggak? Ada lowongan tuh ngajar seni budaya ya di SMK 56. Wah saya nggak yakin juga. Kenapa saya nggak yakin? Sebenarnya gini Bapak Ibu, sebelum saya masuk di SMK 56 ini saya sebagai guru, saya juga pernah ngajar di salah satu sekolah negeri di SMA 40. Oh jadi sebenarnya. Saya pernah di situ, tapi ya mungkin trauma ya, saya agak trauma karena ada sedikit masalah atau ya di situ ya bisa dibilang sedikit kendala. Saya 2018 sempat waktu itu jadi guru honor di SMA 40 dengan status ya honor, maksudnya saya di situ nggak full time dalam 1 minggu, saya hanya 2 hari dan 3 hari lagi saya di swasta.
Nah, di SMA 40 status saya honor, tapi alhamdulillah gaji saya walaupun honor lumayan di situ. Berapa tuh bisikin kayaknya? Ah? Berapa tuh berapa? Oh, nominalnya ya. Dalam 1 bulan alhamdulillah kurang lebih waktu itu 2 juta. Lebih naik dari awal. Alhamdulillah, step by step ya. Iya. Waktu itu di 40 alhamdulillah ya saya diterima sebagai guru seni budaya di situ dengan gaji kurang lebih 2 juta. Nah, saya di situ hanya 6 bulan karena ada sedikit masalah, ya nggak perlu saya sebutlah masalahnya apa. Cuman saya ngerasa masalahnya bukan dari saya, tapi dari sistem yang ada di situ, khususnya pimpinan sekolah, gitu. Ya, kepala sekolah lah istilahnya gitu. Jadi saya ngerasa saya udah gak nyaman, ya udahlah saya akhirnya mundur. Akhirnya saya hanya tetap fokus di ngajar swasta. Nah, setelah sekian bulan, kurang lebih 6-5 bulanan, saya sempat dapat tawaran, saya dapat kabar dari salah satu rekan guru, ya saya bilang ada lowongan tuh Pak Hanafi di SMKN di mana, guru seni budaya. Saya nggak yakin, karena ya jujur ya, yang kebanyakan tuh masuk jadi guru di negeri itu satu pasti harus, mohon maaf ya Bapak Ibu, harus ada relasi. Sedangkan saya nggak punya tuh, saya nggak punya kenalan guru-guru di negeri. Justru saya dapat infonya malah dari sama-sama rekan guru yang ada di swasta. Dan kedua, saya sempat berpikir lagi, ntar paling juga yang dicari pasti minimal KKI atau ya kan PNS. Jujur malah saya nggak kebayang waktu itu, ya jujur belum ada tahu tuh tentang apa sih P3K tuh, saya nggak tahu jujur aja. Saya nggak tahu waktu itu karena memang nggak ada desas-desus, belum ada beredar, belum ada tahun itu. Saya cuma tahu KKI jujur aja sama PNS ya. Dan kalau masuk di negeri itu yang dicari minimal KKI, bukan PNS doang, tapi KKI minimal ya. Ya syukur-syukur PNS gitu loh. Nah makanya kalau honor saya berpikir kayaknya susah gitu loh. Terus ya saya coba, cuman sebenarnya itu karena motivasi jujur dari orang tua juga sih. Orang tua saya nyuruh udah coba dijajal. Saya udah gak yakin sebenarnya, cuman ya udahlah saya datangin akhirnya. Ya memang Allah tuh maha adil dan ya rezeki memang gak ketukar ya Bapak Ibu. Akhirnya saya keterima di sini. Keterima ke sini saya itu 2019. Honor. Alhamdulillah saat itu saya langsung dijadikan KKI. Alhamdulillah. Itu kurang lebih pertengahan tahun, sekitar bulan Juli Agustus ya Bapak Ibu ya. Ya antara itu. Jadi saya alhamdulillah dengan masuk pertama di negeri sangat langka banget loh. Setahu saya untuk KKI itu biasanya kan identiknya Desember ya penerimaan, dan Januari baru diangkat. Ini saya ngerasa kok bisa gitu. Berarti rezekinya ya. Iya. Nah itu dari SMA 40 negeri kan, Iya, betul. negeri, terus diterima lah di SMK 56 di 2019 dan berjaraklah ke 2020-2021 dan COVID kan ya. Nah kan sebelumnya itu merasakan di swasta dan sekarang berpindah di negeri, itu perbedaannya apa sih yang dirasain? Kalau ya banyak sih Bapak. Ya mungkin salah satunya atau 1-2 disebutkan. Ya salah satu gini lah, kalau di negeri kalau kita bilang di swasta dulu lah ya. Di swasta itu kita di situ jujur ya, kita bilang honor dulu lah, secara gaji dulu ya. Gaji di sana itu sistemnya hitung jam, berapa jam kita mengajar. Jadi tinggal dikalikan, misalkan kita per jam sekian 10.000, dikalikan berapa jam kita mengajar, ditambah transport ya, honor transport, ditambah lagi ada ya honor kerajinan buat guru, biasanya tuh ada tambahan-tambahan seperti jadi itu. Di salary lah ya, di salary hitungan Iya. salary per jam. Ya jadi ya itu ada tambahan-tambahan kayak honor perdata, honor transport gitu loh, honor makan ya kan. Termasuknya tadi uang kerajinan itu ada gitu, sama tambahan-tambahan. Biasanya kalau di swasta itu saya ngerasain
menjelang misalkan ujian semester atau pertengahan semester itu guru lumayan tuh biasanya bikin soal dapet Banjir lah, banjir. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau di negeri gimana dari Wah, negeri ini? Tadi kan kalau- udah banjir, udah segala macam lah tadi. Ya, kalau di negeri perbedaannya waktu saya pertama kali diterima di sini, saya dijelaskan oleh waktu itu kebetulan yang terima saya adalah salah satu kasubag TU di SMK 56. Beliau bilang kepada saya, kamu kalau sudah di sini nanti ya kamu terhitungnya dapatnya gaji pokok, jadi tidak ada tambahan apapun karena status kamu adalah KKI. Nah, saya waktu itu bertanya gaji pokok saya berapa Pak? Ya, dia bilang insya Allah sesuai dengan UMP per wilayah. Jadi waktu itu saya tahun 2019 saya KKI, kurang lebih saya dapat gaji pokok kurang lebih 3.900.000 sekian. Ya buat saya ya alhamdulillah lebih dari yang sebelumnya memang gitu ya Pak ya. Jadi saya ngerasa waktu itu ya udahlah saya ambil ya nggak masalah, paling nggak ya saya bersyukurnya kenapa saya ambil satu sisi dengan gaji segitu, rumah tempat tinggal saya dengan jarak ke tempat kerja ke sekolah SMK 56 sangat dekat sekali. Jadi saya berpikir wah gue nggak keluar duit banyak buat bensin paling nggak kan, kalau buat pulang mau makan juga dekat nih enak nih. Jadi Berarti ya di lumayan gaji nggak ada tambahan lah gaji. Ya, nggak ada. Terus selain itu apa lagi tuh di negeri? di negeri kelebihannya salah satu ya apa ya, jujur fasilitas lebih lengkap dibandingkan saya waktu di swasta ya. Terus di satu sisi saya ngerasa kekeluargaan juga lebih enak ya, karena saya nggak tahu ya, karena mungkin sebelumnya saya dapat sekolah di salah satu saya bilang swasta itu saya minoritas itu dibuat mereka karena itu sekolah adalah sekolah Kristen, saya kan kebetulan Muslim Pak ya. Jadi saya ngerasa wah, Kesenjangan sosial. Iya, dibilang kesenjangan sosial adalah sedikit gitu loh, walaupun nggak terlalu menonjol, tapi saya ngerasa wah saya kan Muslim gitu kan, jadi untuk beradaptasi agak ya bisa, cuman tetaplah ada batasan Bapak Ibu gitu loh. Jadi saya ngerasa seperti itu. Nah, ketika saya masuk di sini kan, di sini mayoritas secara sekolah Muslim banyak gitu kan, dan satu sisi ya saya tahu lah lingkungan daerah sini, kebetulan saya juga orang sini gitu kan. Nah, dan yang non Muslim juga sama, ada beberapa ya kan, banyak. Jadi bisa dibilang lebih kekeluargaannya di sini lebih enak saya. Jadi kalau di swasta keluarga kurang. Iya, mungkin karena status saya waktu itu memang saya bilang saya minoritas secara keyakinan agama gitu. Dan lambat laun kan baru kemarin kan diangkat nih jadi ketiga kan. Nah, yang dialami itu bagaimana dengan penghasilan sebagai P3K, apa sudah sesuai dengan harapan yang sudah tadi dijalani dari swasta, dari negeri, sekarang diangkat, apakah sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan? Ya, kalau dibilang sesuai ya relatif sih ya, benar ya Pak. Benar, relatif sih sebenarnya. Kalau dibilang sesuai udah relatif, cuman saya ngerasa ya bersyukur aja, alhamdulillah saat ini status saya lebih baik lagi gitu kan dibandingkan sebelumnya. Terus secara income atau pendapatan saya juga alhamdulillah bertambah, yang mungkin tadinya hanya gaji pokok dan sekarang saya ngerasa ada tambahan, yaitu dari TKD. Nah, Ya, dari TKD. Kalau boleh tahu tuh ya, gaji pokok dari P3K dan pokok TKD dan yang lain-lain nih, biar tahu nih dari teman-teman yang mengharap menjadi sosok P3K, apakah P3K ini suatu harapan yang baru untuk menyejahterakan ya. Melihat dari tanggapan Pak Hanafi, tolong dijelaskan secara global. Nah, itu apa sesuai harapan yang itu tuh, kita harapannya sesuai nggak sih? Meskipun relatif kan secara kondisi umumnya Iya. bisa digambarkan. Ya
saya bilang kalau saya sih alhamdulillah bersyukur aja, tapi kembali ke apa teman-temannya, ibarat ya orang kan beda-beda bapak ibu ya. Kalau saya ini bersyukur, tapi kalau dibilang ini harapan ya memang sebenarnya harapan juga buat khususnya kami guru ya saya mewakili mungkin khusus guru di SMK 56 dan juga yang ada di seluruh Indonesia ya, mungkin gitu aja kami P3K. Untuk gaji jujur kami dapat kurang lebih per bulan 2.900.000 sekian, belum termasuk sama apa tunjangan keluarga ya. Keluarga itu maksudnya ada di situ ada istri, ada anak ya kan. Kebetulan alhamdulillah saya sudah berumah tangga bapak ibu ya. Ya alhamdulillah saya alhamdulillah istri 1, anak 1 dan bentar lagi mungkin mau 2. Ya alhamdulillah. Ya jadi kalau gaji pokok kurang lebih 2.900.000 sekian, belum termasuk dengan tunjangan keluarga. Nah untuk TKD saya kebetulan memang ya kami masih merasa gimana ya walaupun dengar kabar awalnya TKD kami akan disamakan dengan PNS gitu kan, karena ya katanya PNS P3K kan itu ASN, aparatur sipil negara ya, tapi nyatanya kami ngerasa kok TKD kita dengan PNS beda gitu ya, gitu saya ngerasa. Tapi ya saya tetap bersyukur alhamdulillah walaupun saat ini ya memang nggak sama seperti PNS ya. Jujur TKD saya dengar kan kalau PNS kurang lebih per bulan sekitar 7 sampai 8 jutaan Tergantung golongan. tergantung golongan ya Pak ya. Iya, jadi kurang lebih ya segitulah yang paling rendah untuk guru ya, kurang lebih segitu. Nah kalau kami kan P3K ini kita cuma dapat kurang lebih sama 1 bulan gaji kami, itu kurang lebih sekitar 3 jutaan. Jadi ya itulah yang kami dapat. Jadi kalau dihitung dengan global keseluruhan ya 6.800.000 lah, kurang lebih segitu kami dapat. Jadi TKD, gaji pokok dan tunjangan keluarga anak istri kurang lebih 6.800.000 sekian. Berarti meningkat yang Ya alhamdulillah, makanya saya bilang bersyukur. Jadi sesuai ya. Sesuai. Ya. Nah untuk harapan kedepannya nih untuk guru P3K bisa ada yang disampaikan dari Pak Hanafi selain dari tadi dari salary atau gaji tersebut? Ya harapannya kami ya kalau bisa untuk masalah ya awal saya nggak mau napik masalah gaji apa atau tunjangan ya, kalau bisa kan kita ya katanya ASN nih sama kayak PNS ya kan, bagian dari itu semua ya disamakan lah untuk TKD-nya gitu loh Pak. Jadi kan memang kan katanya nanti ada latsar, setelah latsar mungkin nanti ada perubahan ya kita coba bersabar, kita coba menunggu itu semua, jawaban itu semua. Apakah bapak-bapak pejabat mungkin yang di sana di instansi pemerintahan, baik bapak menteri ataupun bapak gubernur atau mungkin ibu kepala dinas, bapak kepala dinas mungkin bisa ya mendengar aspirasi kami lah, khususnya kami guru-guru P3K. Jujur saya ngerasa memang walaupun kami bagian dari ASN tapi kami masih saya ngerasa beda loh. Jujur bukan cuma dari segi gaji, tapi kita juga ngerasa masih apa ya kayak ada sedikit jarak dan ya saya nggak tahu apakah benar di daerah lain juga merasakan hal yang sama dengan saya gitu loh. Kalau saya jujur merasakan hal yang seperti itu, walaupun kami sama-sama dalam satu naungan aparatur sipil negara, tapi kami ngerasa tetap beda antara PNS dan P3K gitu. Bukan masalah gaji, tapi secara status juga jelas ya, kita memang oke lah kita P3K kan pegawai kontrak di situ kan tertulis jelas. Tapi ya kami juga butuh pengakuan yang lebih jelas, nggak cuma sebatas ya gaji, tapi penjelasan dalam arti secara jenjang karir ke depan. Karena kami juga di sini berharap kami punya masa depan yang lebih baik lagi dengan status yang lebih baik lagi secara karir, golongan,
kan kalau kami kan ketika masuk menjadi seorang P3K saat ini golongan kami adalah golongan 9, beda dengan PNS. Kalau PNS kan guru status ketika dia CPNS dan menjadi PNS dia langsung, kalau nggak salah saya tahu ya, mohon maaf Bapak Ibu kalau saya salah, kalau nggak salah 3A ya. Ya sesuai dengan ijazah. Sesuai dengan ijazah ya. Iya. Salah satu 3A gitu loh. Setelah dia CPNS dan PNS dia masuk golongan 3A. Nah, saya dapat info dan ya nggak tahu yang beredar katanya status kami kan disamakan secara golongan ya, hanya berbeda namanya saja. Yang satu PNS 3A dan kami P3K adalah golongan 9. Itu. Jadi harapan saya ke depan ya mungkin untuk bapak-bapak pejabat yang di sana lebih memperhatikan lagi kami dan secara jenjang karir juga kami diberikan juga, jangan cuma hanya PNS tapi P3K juga kan di sini juga kami juga bekerja sama kayak PNS, kayak guru-guru lain P3K. Kita juga ngajar di sini, kita juga loyalitas, kita juga punya kreativitas, punya inovasi ke depan. Dan yang namanya guru ya tetap guru ya, walaupun memang ada embel-embel status PNS, P3K, KKI. Buat saya ya kita sama guru di sini loh. Kita di sini pendidik, kita pengajar gitu, dan kita bekerja sama walaupun memang ada embel-embel di belakang itu semua. Itu tadi saya bilang PNS, P3K, KKI gitu. Berarti itu yang diharapkan disesuaikan. Iya, disesuaikan. Mungkin bisa para pemirsa yang Semarang bisa mendengar atau berkomentar di kolom komentar apa yang telah diharapkan dari Bapak Hanafi ini, semoga bisa didengar ya sama kita semua. Ya, untuk selanjutnya nih. Oh iya, mungkin sedikit tambahan Pak Tri, Pak Agar. Ya. Saya cuma ingin menanyakan juga nih mungkin kepada ya mungkin yang mendengar siaran ini ya, Bapak Ibu yang pejabat di sana. Kami kan P3K yang awalnya dibilang status kami itu untuk kontrak per 5 tahun, tapi nyatanya kok sekarang malah jadi, saya ngerasain di SK kami jadi 1 tahun sekali. Tapi saya nggak tahu ya khususnya apakah cuma DKI atau daerah lain itu loh. Tapi kalau kami merasa kalau memang kok jadi sama aja kalau 1 tahun sekali, apa bedanya kami dengan KKI itu loh. Dan ya kami berpikirnya jadi kita hanya KKI yang dikasih NIP ya. Jadi saya berpikirnya seperti itu loh Bapak Ibu ya, gitu loh. Oke, berarti mungkin dari para pejabat itu nanti bisa kembali ke aturan yang telah dibicarakan, apalagi kita sepakati, mungkin bisa dari situ kita menjawab. Apalagi kalau yang jatuh udah di undang-undang. Ya benar. Tapi yang kita ketahui nih ya, itu P3K ini baru suatu rancangan ya, baru terbentuknya suatu kolam ya untuk khususnya P3K ini diterbitkan ya kan untuk para guru-guru itu yang mayoritas 35 tahun ke atas nih Pak. Nah ya kan, ini pasti harapannya Pak Ngatono ini. Ini berarti next berarti. Sebelum kita ke Pak Ngatono kan tadi kan 35 tahun ke atas nih. Nah kita di sini ada namanya bintang tamu yang cantik-cantik ya kan. Nah di sini kita tanya dulu nih umurnya, apakah dia sudah 35 tahun ke atas atau ke bawah? Ini dari Ibu Indah, Nah silakan Bu Indah, coba. Bu Indah, silakan Bu Indah. Mendengarkan tadi panjang penjelasan kali tinggi dari Pak Hanafi itu bagaimana itu? Umur berarti umur. Masalah umur itu cenderung sensitif ya. Sensitif ya. Kalau sensitif kita tanya nih, kita tanya lagi nih. Kalau sensitif berarti kita tanya apa sudah mempunyai pasangan hidup atau belum gitu ya. Siapa tahu nanti Pak yang menonton ini ya bisa ini selagi promosi bahwa masih single atau enggak gitu. Ya, gimana nih Bu Indah, masih sendiri? Mas
Masih sendiri. Masih sendiri ya. Ini adalah berita Ya sangat menarik. yang sangat menarik. Oke, langsung pertanyaan ini mungkin Bu Indah sama Bu Ayu. Sebelumnya udah mengetahui itu apa itu P3K itu, udah mengetahui apa sih yang tadi diceritakan oleh Pak Hanafi apa? Apa itu P3K, P1, P2? Yang saya ketahui ya Pak, P3K itu apa sih katanya, saya lupa ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja seperti itu. Nah, benar kata Pak Hanafi tadi, kan roman-romannya nih ya sama seperti PNS. Kalau P3K itu ASN, bagian dari ASN juga. Kalau ASN itu berarti terdiri atas dua, PNS dan P3K seperti ya. itu yang saya ketahui ya Pak ya. Dan saya mengikuti seleksi P3K ini ketika 2021. Ya, saya passing grade tetapi saya kalah dengan usia. Pesaing yang memiliki usia. Berapa usianya nih Bu Ayu? Karena saya masih muda, saya berani ya Pak ya untuk membicarakan usia saya. Oh gitu. Berapa nih, berapa? Usia saya 27 tahun. Oh, 27 tahun. Di bawah 35 tahun, jadi saya tidak memiliki afirmasi. Afirmasi. Jadi nilai murni Bapak Ibu ya. Oh, gitu. Nah, alhamdulillahnya saya passing grade di P3K 2022 ini saya masuk kategori prioritas 1. Berarti prioritas 1 ini kabar-kabar tanpa tes nih Bu ya? Ya, kemarin kita tanpa tes Pak, jadi hanya mendaftar via SCASN seperti itu, hanya mendaftar. Nah, apa yang diharapkan Ibu untuk mengikuti seleksi P3K ini? Apa yang diharapkan? Nah, Udah apalagi usia masih di bawah. Seperti kata Pak Hanafi bilang, jenjang karir ya. Kan saya di sini sebagai KKI, kontrak 1 tahun sekali. Pengen kehidupan yang lebih baik. Yang layak. Ya, P3K. Kalau jika ada lowongan CPNS, tidak menutup kemungkinan saya akan mengikutinya kembali. Seperti itu. Tetapi perekrutan sekarang hanya ada P3K untuk jabatan fungsional guru. Jadi kita ikuti aja sistem yang ada. Ngalir aja. Iya, ikutin seperti air. Seperti itu Pak. Kalau Bu Ina bagaimana untuk apa yang diharapkan dengan mengikuti P3K itu? Gimana Bu Ina? Hampir sama kayak pendapatnya Pak Hanafi dan Bu Ayu ya. Jenjang karirnya yang lebih bagus gitu. Terus masa depannya Masa depan gimana tuh? ya lebih kejamin. Kalau kita di KKI kan itu bisa sewaktu-waktu di-cut. Kalau kita di P3K kan tidak-tidaknya kita udah terjamin lah masa depannya. Oke. Dan apakah ibu-ibu ini tidak berminat untuk menjadi PNS? Sangat berbeda. Tetapi kenapa mengikuti untuk P3K? Untuk saat ini kan kalau yang guru itu tidak ada lokasi untuk CPNS. Nah kalau tiba-tiba ada itu gimana tuh? Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Oh, jadi masih ada peluang untuk mengikutinya ya? Ya, tadi saya melihat bahwa Bu Indah ini prioritas ketiga ya. Iya. Kemarin mengalami seleksi offline ya Bu ya. Seleksi. Sebenarnya bukan seleksi offline sih. Kita hanya tidak mengikuti ujian CAT ya. CAT. Yang Oh ujian- iya, CAT. Iya. Komputer. Kita hanya pemberkasan saja dan penilaian dari guru senior, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ya. Jadi itu Pak perbedaannya prioritas 1, 2, 3 dan umum. Ya kalau umum itu menggunakan CAT juga Pak. Kalau prioritas 1 dia tanpa tes karena dia sudah melampaui passing grade ya yang
telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, tapi mereka ini kalah dengan usia, terus kalah dengan yang bersertif gitu ya. Persyaratan ya yang membuat nilai plus mereka lebih didahulukan ya. Nah, ini kan membuat suatu harapan ya untuk Bapak Ibu ya, mengikuti seleksi P3K ya. Kita doakan nih ya, untuk pemerintah membuka mata ya, berpikir secara jernih ya kan, untuk memikirkan masa depan P3K, karena di sini P3K baru ketemu kolamnya. Nah ya kan. Nah, tadi ini yang muda-muda, sekarang kita melihat pada masa-masa lampau, zaman-zaman purba, orde lama ya. Orde lama. Nah, di sini kita ketemu dengan Pak Ngatono ya, Pak Ngatono. Di sini Pak Ngatono, saya mau nanya dulu nih. Pak Ngatono masuk dari kerja di sini. Ya, kerja di sini ke 56 ini. Dari tahun berapa nih Pak? Mungkin kisah singkat gimana ya? Oh ya, sebelum ke 56 nih, sebelum ke 56. Katanya saya pernah dengar tuh bahwa Pak Ngatono ini sempat ke Astra ya. Betul. Nah itu tolong Pak ceritakan, padahal itu di Astra itu pada tahun berapa itu? Kurang lebih 97. Wah, sama 97 itu Astra itu luar biasa ya, naik daun itu Pak ya. Nah itu mungkin bisa dikisahkan Bapak Ngatono Dan gimana? itu teman-teman saya yang dulu bareng saya itu sekarang training karena dia sekolah lagi, ya makanya sekarang gajinya lebih gede lagi. Nah kalau cerita masalah perjalanan saya, Nah, minum dulu nih. Itu sangat panjang sekali. Panjang banget. Jadi waktu itu saya datang ke Jakarta karena saya asli di Wates Jogja sana. Kayaknya kok kurang dekat Pak. Jadi gitu Pak. Jadi saya mencoba datang ke Jakarta dan saya nanya sama saudara saya, kan itu Pak Margono yang dulu di Dinas Pendidikan itu dulu Pak Margono itu belum itu tahun 91. Pak Margono masih posisi dulu kepala sekolah di PGRI 15. Jadi dulu itu tahun 91 saya masuk ke sini itu sekolah negeri dan swasta itu, karena negeri masih boleh sekolah swasta itu masih boleh numpang di negeri, jadinya itu sehari itu ada sekolah 2. Jadi pagi itu sampai jam 1, terus Siang. Iya. Nah, terus baru selanjutnya pulang jam 4 atau jam 5. Jadi sebelum jadi SMK 56 jadi STM 12. STM dulu, STM 12. Nah, saya itu dulu ikut Pak Margono yang yang pernah jadi pejabat di Dinas Pendidikan sebagai sarana prasarana di dinas. Nah, itu yang saya ngikut berapa tahun ya? Lebih 2-3 tahun gitu. Terus lama kelamaan itu sebagai tenaga honor, jadi ya saya suruh kerja di bengkel otomotif. Nah, kamu bikin surat lamaran? Ya saya bikin. Jadi saya bikin surat lamaran, terus saya kerja di bengkel otomotif. Saya sebagai tolman dan melayani anak-anak sekolah yang baru ini mulai praktek itu. Selalu menyiapkan ketika Bapak Guru mau mengajar dan anak-anak butuh perawatan, itu saya siapkan. Nah terus selanjutnya ketika itu masih awal-awal dan
dulu kepala sekolahnya itu yang negeri itu namanya Pak Royaman. Pak Royaman itu orangnya agak lumayan galak gitu. Jadi ya memang namanya orang itu belum lama di Jakarta, jadi takut banget. Gitu. Jadi terus sampai terus udah berlanjut lagi ganti kepala sekolah lagi, ganti sama Pak Punijan, terus naik lagi ganti sama Ibu Ihat. Nah ketika Ibu Ihat itu saya, karena saya kerja di bengkel otomotif ya saya udah bisa nyopir, udah bisa kemana-mana. Nah, saya selalu sering dibawa sama Ibu Ihat. Nah ketika Bu Ihat Mariati itu dulu itu masih tahun berapa ya, pokoknya udah lama. Udah lama lah. Iya betul. Ya. Jadi waktu itu Pak Bowo Irianto masih ngajar apa udah? Iya masih ngajar. Pak Bowo Irianto yang dulu juga udah jadi sarana prasarana dinas. Terus dulu Pak Slamet Widodo yang ada di yang dulu pernah jadi kepala Sudin Barat itu, yaitu waktu itu kan masih jadi guru di STM 12. Jadi ya sama bapak-bapak itu masih akrab, kenal baik. Terus sepertinya dulu Pak Bowo itu waktu belum bisa nyopir, nah saya suruh ngajarin. Waktu itu beli mobil kalau nggak salah Suzuki Forza itu harganya 17 juta. Nah ketika itu Pak Bowo belum bisa nyetir mobil, nah saya suruh ngajarin. Saya diajak pulang ke Rawalumbu. Ketika itu di Rawalumbu belum dibangun bangunan PTN seperti itu, jadi masih kelihatan lapangan urukan gitu, jadi masih bisa buat main bola di situ, bisa buat belajar mobil. Saya ngajarin di situ. Nah terus lama-lama sepertinya juga itu dulu Pak Slamet Widodo itu juga sama juga yang kan suruh beliin mobil itu sama Suzuki Forza. Nggak tahu tahun berapa itu, warnanya putih. Kalau yang Pak Bowo itu warnanya hitam. Jadi Dan kurang lebih ada di atas 25 tahun Bapak bekerja di SMK waktu itu, Limanum. ya Udah kalau ini- sampai sekarang itu kan saya udah 30. ada jadi dari tahun 91 sampai sekarang itu kurang lebih 32-an tahun. 32 tahun. Udah ada 14 kepala sekolah. 14 kepala sekolah. Mungkin kepala sekolahnya bisa melihat ini Bapak nggak bisa lihat dulu Pak Antono. Jadi ya Ini kali itu kehidupan. ya betul. Jadi ya waktu itu yang paling dulu itu paling lama yang berkesan sangat takut sekali itu ketika Pak Bowo Irianto itu ngajak pulang kampung, entah lebaran, entah liburan ya, saya itu lupa. Nah itu kan gantian, jadi kalau saya capek gantian Pak Bowo yang nyopir kan. Nah ketika itu Pak Bowo yang nyopir, nah pas udah jam berapa itu malam, nah itu pas nyalip dia nggak nyampe papasan sama truk gede. Dia posisi di mana itu saya lupa, pokoknya entah di Batang entah di mana gitu. Untungnya itu langsung belok kanan, jadi dia ngambil langsung di rumput-rumput yang kanan jalan, bukan di kiri. Makanya ya itulah, jadi Selamat. alhamdulillah semua selamat karena dia buang setir karena ya itu Setirnya dibuang. enggak maksudnya itu langsung belok di refleks gitu. Oh iya. Nah, belok refleks. Iya. Makanya ya terus udah gantian Pak kalau Bapak capek. Nah saya sampai dipegang-pegang dada saya ini kan, kaget ya. Nah, terus, Dari
udah sampai 14 kepala sekolah ini untuk status ini gimana nih perjalanan Bapak Ngatono ini waktu awal itu? Waktu itu kan honor Masih berapa nih Pak? masih yang pagi itu kalau kalau nggak salah kurang lebih yang pagi itu yang negeri itu 20 apa 20 apa 25 gitu. Terus yang PGRI yang sore itu kurang lebih 60.000. Jadi 85. sebulan itu belum ada 100.000. 85 Di waktu itu segitu. Tapi mohon maaf itu orang teh botol aja harganya 500. kurang lebihnya segitu. Kalau nggak 100. Masih 100 Masih 100 perak. Belum lahir itu ya. Jadi ya memang karena itu memang ya udah lama kan. Tetapi secara bertahap ini untuk dari status ke honor apa adanya K2 itu mengetahui tidak itu waktu Bapak Ngatono dari dulu bertahap-tahap itu gimana tuh? Jadi awalnya kan dulu kan honor ya. Terus apa namanya dulu ada istilah namanya POMG itu ya, istilah POMG itu nggak tahu pokoknya tiap bulan tanda tangan itulah. Iya. Nah, terus kesini ada namanya itu ikut ujian kalau nggak salah PNS dulu ada, nggak tahu tahun berapa saya pernah ikut ujian di Kemayoran. Pertama itu di Kemayoran. Nah terus ya karena saingannya itu sangat banyak sekali dan ya itu ya saya nggak lulus. Terus masih tetap aja kerja di sini dan apa namanya terus selanjutnya sampai akhir-akhir itu ada namanya K2 itu wah itu lumayan ya. Lumayan apa nih Pak? Lumayan apa nih? Sedih. Jadi K2 itu saya sangat mengharapkan sekali untuk menjadi PNS. Ya tapi karena Allah berkehendak lain ya sebetulnya saya tetap masih mengharapkan gitu kan. Tapi ya saya udah berusaha. Dulu saya bareng sama teman-teman yang ada di tempat kerja saya ini. Jadi saya ikut tes di Ciracas. Jadi di Ciracas, di Gor Ciracas. Nah di situ itu ngadap ke timur kalau nggak salah. Itu sangat panas di situ, itu luar biasa. Sangat panas. Nah ketika itu waktu itu ada istirahat itu ya saya beli minuman karena beli minuman haus. Di sebelah Gor Ciracas itu saya kan beli dari dalam gor ya, jadi ada lubang-lubang gitu. Di situ itu saya kira warung-warung kantin atau apa gitu, warung-warung warteg gitu. Ya ternyata itu pemandangan yang sangat luar biasa dan mungkin Bapak Ibu nggak perlu tahu. Kalau boleh tahu ya silakan lihat sendiri karena itu itu pemandangannya sangat mengesankan. Apa namanya? Ya itu sangat saya tunggu-tunggu. Terus saya nunggu hasil tes itu. Nah, hasilnya gimana Pak? Hasil tes saya lihat dari ujung dari atas sampai bawah gitu kok nggak ada nomor sekian yang namanya Ngatono. Nah itu pupus. Nah lalu ada. Terus lalu gini Pak, tadi kan kisah panjang dari K2 dan di sini Bapak sudah KKI ya. Kontrak kerja individu. Betul. Nah di sini kan KKI sekarang gajinya sudah lumayan tinggi Pak ya. Nah, kemarin kita Pak Ngatono dan teman-temannya KKI itu berjumlah berapa sih Pak kalau boleh tahu? KKI ya? KKI kemarin Bapak tanda tangan itu kalau sekarang ini 4.600.000 dan kemarin kayaknya tanda tangan lagi itu ada
tenaga honor ya kan, dari pemerintah juga memperhatikan ya adanya pendaftaran KKI yang tadi Pak Hanafi menduga KKI itu bagi yang mempunyai relasi. Nah, ternyata terbukti bahwa KKI ini Pak Hanafi tanpa adanya relasi bisa masuk, ya kan? Itu cuma kata-katanya ya, kita belum membuktikan sendiri ya. Ternyata dari Pak Hanafi tidak mempunyai relasi bisa masuk KKI dan sekarang menyandang status P3K. Nah, di sini pastilah mempunyai harapan baru ya kan untuk sosok seorang Pangatono hari ini. Sangat mengharapkan sekali. Nah, seperti apa nih Pak pandangan Pangatono untuk P3K dengan posisi Bapak yang sudah mengabdi berapa lama? 30 tahun. Ya. Nah, coba kita dengarkan nih. Ya, pertama kan namanya saya udah berkeluarga, anak saya 2, dan yang satu itu di Pancasila itu jurusan arsitek, per semesternya itu 15 juta. Nah, kalau tadi saya itu kan tadi kan KKI 4.600.000 ya. Nah, kalau istri saya nggak membantu, jelas saya itu akan berat sekali. Nah, alhamdulillah sampai sekarang itu udah sampai semester 7, sebentar lagi 8 dan lulus. Mudah-mudahan. Nah, terus kalau nanti memang P3K itu yang apa namanya bagian tata usaha itu ada, kan selama ini guru yang untuk menyelesaikan P3K guru di seluruh Indonesia itu luar biasa. Jadi ya memang lama banget. Jadi saya sangat menunggu banget gitu loh untuk tenaga tata usaha itu. Dan selama ini ya memang belum ada gitu. Nggak tahu pokoknya kapan, dan itu saya sangat menunggu sekali gitu Pak. Nah, ini katanya nih Pak Tria, Pangatono katanya menunggu-nunggu. Tapi saya mau tanya nih Pangatono, kan P3K itu ada namanya pensiun nih Pak. Nah, kira-kira nih pensiun kira-kira dengan umur Pangatono kira-kira kalau sekarang tahun ini Pangatono ibarat dapat P3K gitu ya. Kira-kira berapa tahun lagi nih? Masih lumayan lah kalau memang nanti peraturan itu untuk tata usaha itu 58 ya, 58. Berarti sekarang saya kan usianya udah 52, jadi masih 6 tahun lagi. Semoga disemogakan ya. Kan kalau itu terrealisasi ya, tambah semangat. Nah, ini salah satu pertanyaan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Harapan ke depan sih terhadap pendidikan khususnya di Jakarta dan secara umumnya di Indonesia itu bagaimana sih harapan untuk ke depan? Mungkin secara singkat dari Pak Hatono, Pak Nafi, Bu Indah sama Bu Ayu itu bagaimana? Gimana, silakan Pak Hatono. Jadi gimana harapan terhadap kedepannya? Pak Hatono sudah mengabdi 32 tahun ini, setelah lika-liku untuk kedepannya terhadap pendidikan khususnya di Jakarta dan umumnya terhadap Indonesia itu bagaimana Pak Hatono? Intinya kan kita itu gimana caranya bisa mencerdaskan, jadi mencerdaskan khususnya anak bangsa kan gitu kan. Jadi ya pokoknya kita harus bersatu. Jadi bersatu dari segala hal, baik itu tata usaha, baik itu guru, baik itu pokoknya semua pegawai yang ada di sekolah. Jadi intinya kalau ada kebersamaan itu semua akan mudah. Karena ada kebersamaan,
Suakan muda. Makan muda. Oke, terima kasih pada Pak Natono. Silakan pada Pak Nabi. Nabi, silakan. Iya. Terima kasih Pak Trian, Pak Agus. Kalau saya pribadi untuk tadi memajukan ya tentang Harapan pendidikan di Jakarta khususnya dan umumnya di Indonesia itu bagaimana setelah kita udah melewati lika-liku? ya, harapannya untuk masalah pendidikan khususnya berarti kan kita bicara ini secara global ya. Ya khususnya di sekolah baik negeri ataupun swasta bisa ya lebih maju lagi dalam arti saya merasakan baik dari segi kurikulum yang sebenarnya KTSP atau K13 bahkan sekarang yang kita jalanin adalah kurikulum merdeka ya. Sebenarnya memang ada sedikit perbedaan tapi sebenarnya kembali bagaimana penerapannya yaitu ke kita selaku tenaga pendidik tenaga pengajar ya sebagai guru kembali ke kitanya bagaimana menerapkan apa yang kita dapat selama ini kita kembalikan kita terapkan kepada siswa atau murid gitu loh. Ya kita mengajarkan penerapan baik di kelas atau karena belajar itu nggak cuma di kelas loh Bapak Ibu. Diharapkan untuk pendidikan lebih maju atau lebih berkembang. Iya, lebih berkembang, lebih maju. Tapi didukung dengan sarana dan prasarana. Didukung sarana dan prasarana yang baik gitu loh ya. Jadi pemerintah juga ya contoh ya kan memfasilitasi khususnya mungkin kayak karena saya di sekolah negeri ya, sekolah sehat, sekolah hijau, go green itu ya, semua. Jadi penerapan yang memang sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah tersebut, kebutuhan siswa, itu loh. Ya Bapak Ibu mungkin itu dari saya harapannya dan juga bukan cuma sebatas pendidikan saja, tapi juga khususnya juga pendidik dan juga tenaga pendidik harapannya bisa diperhatikan lagi, bukan cuma itu saja. Jadi oke, terima kasih kepada Pak Nabi tentang fasilitas. Oke, silakan Bu Indah untuk harapan ke depan pendidikan di Jakarta atau khususnya di Indonesia. Kalau bicara tentang harapan lebih ke perbaikan kepada sistemnya sih. Perbaikan sistem gimana tuh? Apa yang diperbaiki itu? Berarti remedial. Ya. Lebih ke sistem dan ke individunya sih. Kalau di zaman sekarang itu kan yang lebih dominan di proses pembelajaran itu adalah gurunya. Ya kan? Iya. Nah, anaknya itu lebih kepada seperti ya udahlah gitu. Jadi yang lebih pengen sukses itu adalah gurunya. Iya. Terus, wah jadi di kurikulum kali ya. Iya. Jadi untuk lebih tepatnya guru tersebut mematangkan strategi belajar mengajar, metode mengajar itu dimatangkan lagi sebelum kita terjun ke lapangan atau ke kelas. Mungkin itu yang perlu diperbaiki. Karena apalagi zaman sekarang itu di tahun ajaran yang baru ini kan kita mulai mempraktekkan atau mengaplikasikan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Yeah. Yang gurunya juga masih belajar gitu. Yeah. Jadi sama-sama belajar. Iya, sama belajar. Fokuskan ke situ sih. Iya. Berarti ya cenderung kita memperbaiki diri sendiri, memperbaiki di yang fasilitas yang ada. Oh iya, oke. Ya, Oke, bagus. Ya, Bu Ayu. Apa nih revisi lagi bukan revisi. Gimana? Harapan Bu Ayu dalam pendidikan ya. Kalau dibilang pendidikan di DKI Jakarta itu sekarang kurang apa ya coba ya? Iya. Fasilitas dari segi fasilitas ada. Yang kurang kira-kira apa? Kurang apa?
kita berkaca. Kok malah kebalikannya? Tapi apa juga ya? Ya, Ya. ini jadi Coba kita lihat fasilitas yang ada di DKI Jakarta ini, Iya, kurang iya. apa coba? Ya, Ya. satu SDM-nya. Sumber daya. Nah, sumber daya manusianya seperti itu. Benar kata Bu Indah, kita tidak bisa sebenarnya sepenuhnya menyalahkan pribadi siswa atau gurunya. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan hal tersebut, tetapi kita koreksi bersama ya untuk memajukan pendidikan di DKI Jakarta khususnya ya. Ya. Kalau kita berkaca pada pendidikan di daerah, itu SDM anaknya luar biasa perjuangan mereka untuk mendapatkan pendidikan. Nah, jadi mereka itu bersemangat untuk belajar. Tetapi di Jakarta ini saya lihat anak-anak ini diberi kenikmatan tetapi tidak mensyukurinya seperti itu. Tetapi tidak sepenuhnya kita salahkan karena banyak faktor yang mempengaruhi. Ya. Nah, harus kita cari tahu terlebih dahulu faktor apakah gitu. Mungkin salah satu orang tua keluarga, Ya. masyarakat, Masyarakat, lingkungan ya Pak ya. Apa lagi? Ekonomi seperti itu. Karena kan Jakarta ini bermacam-macam, beragam ya. Ya. Semuanya kumpul di Jakarta. Jadi atau ada yang disebut miniatur Indonesia. ya Indonesia. Urban. urban ya, Urban. betul sekali. Jadi dibilang kurang apa di Jakarta ini udah baik. Gak ada Semoga kurang lah, gak ada nggak kurang. kurangnya ya, semoga bisa jauh lebih baik dan diaplikasikan sebaik-baiknya seperti itu. Jadi dipraktekkan, diaplikasikan apa yang ada atau disebutnya dimaksimalkan apa yang kita lakukan. Berarti apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita punya itu maksimalkan. Betul sekali. Dari maksimalkan Bu Ayu, terima kasih dari Bu Indah. Sistem dalam sesuatu Memperbaiki diri sendiri, ditunjang oleh Pak Nafi dari fasilitas dan semua bersatu untuk memulainya juga. Oke, mungkin udah lengkap ini ya. udah lengkap ya. Jadi harapan suatu pendidikan untuk pemerintah ini udah dalam suatu pemikiran ya. Dan harapan untuk menjadi P3K itu sangat besar ya buat kita semua, terutama bagi yang sudah mengabdi lebih dari 30 tahun Pak ya. Yang kita doakan saja adanya pengangkatan P3K untuk tenaga kependidikan ya. Mudah-mudahan ya. Ini kita akhiri Pak ya. Ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu pada acara podcast Cemara 15 dan semoga Cemara 15 ini lebih berkembang lagi. Tentunya dengan Subscribe ya, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi amplop kosong ini. Ya. Oke.